wabarakatuh. Semangat pagi, Sampurasun. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat bergabung, selamat datang di kampus tercinta SMP Negeri 2 Solokan Jeru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melimpahkan perlindungannya, berkah barokah untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku, seperti yang kita tahu, saat ini dalam keadaan pandemi, kita tentu saja harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentu saja jaga diri kalian. Baiklah, sebelum Ibu akan melanjutkan materi dalam rangka MPLS ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Elismia. Ibu sebagai pembina OSIS dan tentu saja Ibu sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Baiklah anak-anakku tercinta, seperti yang kita tahu bahwa tata krama itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sosial kita, tentu saja kita harus saling menghargai sesama, harus saling membantu. Dan tentu saja, kenapa kita harus mempunyai tata krama? Karena dalam kehidupan sehari-hari, tata krama sangat diperlukan untuk saling menghargai, menghormati, dan tentu saja seseorang bisa dilihat salah satu kepribadiannya bisa dinilai dari tata krama yang dia miliki. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai, kita akan langsung membahas mengenai apa itu tata krama. Kalau dilihat dari pengertiannya, tata krama itu terdiri dari dua kata, tata dan krama. Atau bisa disebut juga adat sopan santun. Atau sering disebut juga dengan etika yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalian sebagai siswa tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang ada kaitannya dengan tata krama. Tapi tata krama itu tidak hanya berlaku untuk di lingkungan sekolah, tetapi bisa berlaku juga di lingkungan kalian tinggal, baik itu di rumah atau di sekitarnya atau di masyarakat. Dan tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata krama ini, atau ada bagian-bagian yang bisa dibahas dalam bagian-bagian tata krama. Yang pertama, tata krama itu bisa dibagi menjadi 3 jenis atau 3 bagian. Kalau kalian posisinya sebagai siswa, itu ada yang dinamakan atau ada bagian tata krama dengan guru atau dengan teman di sekolah. Ada juga tata krama berpakaian serta tata krama belajar. Untuk kesempatan ini, Ibu akan membahas dulu tata krama di sekolah tatkala kalian itu ada tatap muka ya. Tapi Ibu akan membahas juga tata krama selama kalian proses belajar mengajarnya secara daring. Baiklah, kita kupas satu persatu. Yang pertama, tata krama dengan guru. Kalian seperti yang kita tahu bahwa tata krama dengan guru yang pertama berbicara, atau kalian kalau berhadapan dengan guru silakan berlaku untuk sopan dengan tidak suara lebih tinggi. Selanjutnya, kalau bertemu dengan Bapak Ibu Guru, mengucapkan salam dan tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa harus minta maaf terlebih dahulu, atau Ibu punten, Ibu mohon maaf sebelumnya, atau Bapak mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya, tidak memanggil atau meminta sesuatu kepada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan silakan mendekati guru dengan sopan. Selanjutnya, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk kecuali terpaksa dengan minta izin terlebih dahulu. Dan tentu saja kalian bahwa tata krama itu tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan terhadap guru, tetapi kalian juga bisa dilaksanakan di rumah dengan memberikan etika atau sopan santun terhadap orang tuamu, terhadap kakakmu, dan menyayangi adikmu. Selanjutnya, kalau kalian bersosialisasi atau interaksi dengan teman-temannya,
Nanti kalau misalnya di sekolah, suatu hari nanti kita bisa tatap muka di sekolah, tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bila kalian bertemu dengan temanmu, baik itu dengan kakak kelas atau dengan adik kelas. Yang pertama, kalian itu harus menghormati kakak kelas kalian dan tentu saja harus menyayangi adik kelas kalian dengan bertutur kata yang sopan, yang baik, dan tentu saja menghormati mereka sebagai kakak dan adikmu. Selanjutnya, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara tulisan. Atau kalian tidak kurang pantas kalau kalian mengatakan hal-hal yang bersifat kata-kata kasar. Selanjutnya, semampu kita dan diharapkan saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Tata krama yang berikutnya ini diantaranya saja ya. Sebenarnya itu banyak tata krama yang bisa kita laksanakan. Selanjutnya, yang tadi masih belum selesai. Tenang dan tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Kita harus saling menghormati kalau teman kita sedang konsentrasi belajar. Tentu saja kita akan merasa terganggu kalau kita pun kalau sedang konsentrasi belajar ternyata ada yang mengganggu dari teman kita. Benar kan? Selanjutnya, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Karena situasi dan kondisi pandemi saat ini, bila suatu hari nanti kalian bisa bertatap muka di kampus tercinta kita ini, kalian bisa menggunakan salam nasional. Tapi tetap saja dengan, kalau istilah bahasa Sunda, dengan rengkuh, dengan pasmon anu sae. Dan tidak boleh memanggil sesuatu atau memanggil sesuatu atau nama teman kalian itu dengan sebutan yang kurang enak didengar, takut menyinggung perasaannya. Selanjutnya, tidak boleh mengambil milik teman kecuali seizin atau minta izin terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku tercinta, selain dari tata krama yang hubungannya dengan perilaku, itu ada juga tata krama yang ada hubungannya dengan cara berpakaian. Yang pertama, berpakaianlah seragam sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Pakailah atribut yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, menjaga aurat. Artinya kalian silakan untuk berpakaian lebih sopan. Siswa tidak boleh memakai perhiasan berlebihan. Terutama juga untuk laki-laki tidak boleh memakai aksesoris ya. Dan untuk siswa perempuan juga tidak diperkenankan untuk memakai perhiasan berlebihan itu seperti kalung, gelang, atau bahkan laki-laki pakai anting, pakai cincin, itu nggak boleh ya, karena kita diatur oleh ketentuan yang sudah ditetapkan nanti hubungannya dengan tata tertib sekolah ya. Siswa tidak boleh bersolek, berdandan berlebihan ya. Jadi kalau menurut bahasa Sunda itu kelihatan apa ya, menor gitu ya. Ini karena semuanya itu diatur oleh aturan sekolah atau tata tertib sekolah. Selanjutnya, siswa nih yang lebih parah ya, siswa tidak boleh bertato ya. Ini biasanya ada tato-tato yang sifatnya memang bukan permanen ya, tapi tetap kita tidak boleh. Selanjutnya, siswa tidak boleh menulisi, mencoret atau mewarnai pakaian, meja, kursi, atau bangunan sekolah. Selanjutnya, siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam pelajaran selain pelajaran olahraga. Dan tentu saja anak-anakku tercinta, biasanya kalau di kampus kita di SMP Negeri 2 Solokan Jeruk, kita tuh ada salam, senyum, sapa. Biasanya kita menyambut ya di gerbang sekolah waktu kita tatap muka. Tetapi kalau misalnya dalam situasi seperti ini, nanti kalian bisa belajar melalui daring. Tapi tetap saja etika atau tata kramanya harus diperhatikan. Pertama, kalian bisa menyapa salam untuk Bapak Ibu guru, untuk teman-teman.
konsentrasi dalam belajar, mengikuti pelajaran dengan seksama, dengan disiplin, dan tentu saja hal-hal seperti itu merupakan gambaran dari tata krama atau kepribadian kalian. Selanjutnya, tata krama belajar. Sebenarnya kalau tata krama belajar dihubungkan dengan pandemi saat ini, itu kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan daring dan luring tentu saja. Nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan kalau kalian belajar secara tatap muka. Yang pertama, biasa membenahi kelas sebelum guru masuk. Biasanya ini sudah ditentukan dulu ya. Tiap kelas itu ada kelompok piketnya dan kalian harus bertanggung jawab. Bagian piket hari ini siapa, hari berikutnya siapa. Tentu saja seperti yang kalian tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman kan. Dan tentu saja kalian silakan tunjukkan untuk hal itu. Selanjutnya, hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat, maka nanti ada aturan tersendiri ya. Jadi artinya gini, di sekolah kita itu datanglah lebih awal karena kalau misalnya nanti kalian kesiangan, nanti kalian harus lapor dulu loh ke guru piket. Nanti kita sebelum masuk kelas pasti harus ada surat izin dari guru piket. Selanjutnya, tidak boleh ribut atau berisik sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar atau gaduh sampai kalian bisa lebih luar biasa gitu ya di kelasnya, dalam artian ribut yang berlebihan gitu. Selanjutnya, harus meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung, itu bisa minta izin kepada guru mata pelajaran. Dan kalau misalnya lagi tidak ada guru, kalau kalian mau ke belakang, boleh minta izin kepada KM-mu. Itu kalau misalnya belajar secara tatap muka. Tapi kalau belajar secara daring, kalian nanti ada beberapa durasi waktu kalian mengikuti pelajaran secara daring. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan ya. Selanjutnya, akibat kalau kita melanggar tata krama, sebenarnya sih ini tidak ada aturan yang saklek ya, karena kalau tata krama itu biasanya itu keluar dari diri kita sendiri. Tentu saja hal ini bisa didapat dari pendidikan di rumah, dari pendidikan orang tua, pendidikan dari guru. Kalau misalnya dihubungkan dengan tata krama yang berada di sekolah, siswa yang tidak mentaati tata krama kadang dianggap kurang ajar ya atau tidak sopan. Maka sanksinya yang biasa diberikan biasanya peringatan secara lisan terlebih dahulu atau teguran, peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dengan tentu saja tembusan kepada orang tua atau wali peserta didik. Selanjutnya, kalau misalnya kalian tidak ada perubahan, kalau misalnya kalian tetap tidak memperhatikan pentingnya tata krama, biasanya selanjutnya dipanggil orang tuanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bila kalian tidak memperhatikan tata krama. Ini bisa saja kalian dijauhi oleh temanmu. Karena apa? Karena sikap kekurang ajaran kalian terhadap teman, sering mengejek dan sebagainya, itu bisa berakibat kalian bisa dijauhi atau bahkan tidak ditemani oleh teman-temanmu. Selanjutnya, mengenai tata krama, Ibu simpulkan saja bahwa dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting dalam memperhatikan tata krama, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan masyarakat. Seseorang yang mempunyai tata krama yang baik, sopan santun yang baik, etika yang baik, ini merupakan gambaran kepribadian kalian sendiri. Pentingnya tata krama dalam kehidupan, bersosialisasi, berkomunikasi, sampaikanlah kata-kata yang sopan, perilaku yang baik, itu akan menggambarkan pribadi yang luar biasa. Bagaimana? Materi mengenai tata krama dalam kegiatan MPLS ini sudah bisa kalian pahami? Mudah-mudahan bisa ya. Dan tentu saja istilah tata krama itu merupakan bukan istilah asing bagi kalian sendiri, dan tentu saja kalian di rumah tentu saja sudah diberikan
apa ya, tata krama yang baik oleh orang tuamu, oleh kakak kamu, dan oleh saudara-saudaramu. Baiklah, sekali lagi selamat bergabung di kampus tercinta SMP Negeri 2 Solokan Jeruh, dan Ibu ucapkan selamat ya, kalian sudah diterima atau mungkin jadi calon. Ibu ucapkan selamat ya untuk calon peserta didik di SMP Negeri 2 Solokan Jeruh. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Semoga kita sehat semua. Jangan lupa